Risalah jawaban Allah atas tulisan Dahlan Iskan. Nabi baru, tanda zaman, bukan kejutan. Bagian 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita membaca catatan Dahlan Iskan tentang seorang yang mendeklarasikan diri sebagai Rasul dan Imam Mahdi, yaitu Muhammad Al-Jabir. Sebagian orang kaget, sebagian menertawakan, sebagian lagi hanya diam. Tetapi apakah ini hanya berita biasa? Ataukah ini justru an-naba, berita besar yang sedang Allah singkapkan kepada umat manusia? Allah telah mengajarkan kita bahwa berita besar dari langit bukan sekadar informasi. Ia adalah panggilan, peringatan, sekaligus ujian. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, menyucikan kamu, mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 151. Inilah ayat pokok kita. Ia menjelaskan bahwa misi kerasulan adalah membacakan ayat, menyucikan manusia, mengajarkan kitab dan hikmah, dan membuka hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Ayat ini adalah pola yang berulang sepanjang sejarah. Maka jika ada seseorang yang menjalankan pola ini, membaca ayat dengan izin Allah, dan mengajarkan dengan cara yang menghidupkan, maka dialah yang sedang Allah utus pada zamannya. Tulisan Dahlan Iskan menggambarkan pertemuannya dengan Al-Jabir. Ia menulis tentang khutbah di dekat Ka'bah pada tahun 2015, tentang hujan yang berhenti saat ayat dibacakan, tentang penahanan 28 hari yang dialami, dan tentang deklarasi kerasulan yang mengejutkan banyak orang. Bagi sebagian pembaca, cerita ini terasa radikal. Namun bagi orang yang membaca Al-Quran dengan hati yang hidup, ini justru sesuai dengan pola Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh, telah kami utus seorang Rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah thagut. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 36. Perhatikan, Allah tidak berkata, kami dulu pernah mengutus, tetapi kami utus pada setiap umat. Ini adalah sunnatullah yang terus berlaku. Maka kedatangan seorang yang diutus bukanlah anomali, melainkan kelanjutan dari janji Allah. Masalah terbesar umat bukanlah kurangnya informasi, tetapi ketakutan terhadap perubahan. Mereka lebih nyaman dengan agama yang statis, yang hanya dibaca di kitab, yang hanya jadi sejarah. Padahal Allah mengingatkan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tiadalah kami mengutus seorang Rasul, melainkan supaya dengan izin Allah ia ditaati. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 64. Jika Rasul hanya dianggap tokoh sejarah, bagaimana ayat ini bisa dijalankan? Jika perintah Allah hanya dibaca tanpa ada yang menghidupkannya, bukankah itu berarti Al-Quran berhenti sebagai bacaan, bukan petunjuk? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 9. Al-Quran adalah petunjuk yang hidup, dan Allah menurunkan petunjuk ini bukan untuk menjadi hiasan rak atau bahan perdebatan, tetapi untuk memimpin manusia kepada jalan yang lurus. Maka, berita tentang seorang yang menghidupkan ayat-ayat Allah, membacakan dengan izinnya, dan menyeru umat kembali kepada tauhid, seharusnya membuat kita waspada dan bertanya, apakah ini panggilan zaman? Jangan tergesa-gesa menolak sebelum memastikan kepada Allah dalam doa. Karena jika ini memang berita besar dari langit, maka menolaknya adalah menolak petunjuk. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Maka kepada perkataan, manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Al-Quran, Al-Mursalat 50